melanjutkan pembahasan dalam bab integral. Kemarin kita udah belajar tentang integral itu apa, terus terbagi menjadi dua ya, integral tentu dan tak tentu. Nah, yang sekarang kita bahas tentang teknik pengintegralannya itu sendiri. Jadi si teknik ini digunakan di integral tentu maupun tak tentu ya. Yang kita bahas pertama yaitu tentang teknik substitusi. Teknik substitusi di sini ada rangkumannya. Ya, ini dia integral substitusi. Jadi pada bagian awal bab itu kan kita udah memahami beberapa bentuk integral yang sederhana. Nah, nanti ada banyak situasi kita menemukan fungsi-fungsi integral yang lebih kompleks sehingga harus diselesaikan dengan cara substitusi ini. Konsep dasar dari metode substitusi yaitu mengubah persoalan integral yang kompleks menjadi bentuk integral yang sederhana. Bentuk umum integral substitusi adalah sebagai berikut. Ini ya yang perlu diperhatikan. Jadi jika ada integral fungsi u du per dx, maka sama aja dikatakan dengan integral fu du. Jadi yang dimaksud substitusi di sini kan biasanya integral itu integral fungsi x ya. Nanti si fungsi x-nya itu yang bentuknya rumit akan dimisalkan menjadi u, sehingga nanti si u dicari derivatifnya atau turunannya. Nanti bisa menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lebih jelasnya kita langsung contoh soal aja. Selesaikanlah integral dari fungsi 5x min 3 tutup kurung pangkat 6. Nah, di sini kan fungsinya dibilang fungsi integral yang rumit. Kenapa integral yang rumit? Karena nggak mungkin kita harus mencari perkalian aljabar satu-satu 5x min 3 pangkat 6. Karena akan menghabiskan waktu kan. 5x min 3 dikali 5x min 3 sampai 6 kali itu pasti menghabiskan waktu. Nah, jadi kita misalkan dia menggunakan metode substitusi yang tadi dijelaskan. Dimisalkan fungsi yang rumitnya menjadi u. Yang rumitnya itu kan 5x min 3 karena dia mempunyai pangkat yang tinggi. Maka misalkan u-nya 5x min 3 lalu dicari turunannya. Turunan itu kan diferensial, maka simbolnya du. Jadi turunan dari u. Turunan dari 5x min 3 adalah 5 dx. Nah, kenapa harus ada dx-nya? Ini kan u diturunkan terhadap u, jadi diferensial u. Sedangkan yang kanannya itu ada variabel x-nya, maka dia diturunkan terhadap variabel x, jadi dx. Nah, nyampe sini dipindah ruas 5-nya, jadi dx sama dengan du per 5, kayak gitu ya. Terus lanjutnya nah, tadi kan udah kita misalin kan 5x min 3 pangkat 6-nya jadi u. Maka di sini kita dapat Nah, tadi kan udah dimisalin 5x min 3 jadi u, maka kita dapat u pangkat 6 dikali. Nah, dx-nya tadi kan sudah berubah jadi du per 5 di sini tuh ya. Dx-nya berubah menjadi du per 5. Substitusiin semua jadi u pangkat 6 dikali du per 5. Nah, karena per 5 itu merupakan sebuah konstanta, jadi boleh pindah ke depan. 1 per 5 integral u pangkat 6 du. Tinggal diintegralin, maka dapatlah u pangkat 6 diintegralkan berarti pangkatnya bertambah 1, u pangkat 7, sedangkan koefisiennya dibagi 2 ke depan, jadi 1 per 5 kali 7, u pangkat 7. Ingat integral tentu maka tambah plus c, jadi 1 per 35 dikali 5x min 3 pangkat 7 plus c. Yang perlu jadi perhatian di sini, kalau misalkan bentuk integral tak tentu, plus c nya tetap ada, dan hasil akhirnya u nya itu dibalikin lagi bentuknya. Tadi kan u-nya 5x min 3 ya, balikin lagi, jangan tetap jadi u, ntar itu jadi masih belum betul ya. Langsung ke contoh 9. Nah, selesaikanlah integral 60 dikali 2x plus 11 pangkat 9. Fungsi yang ribetnya yang mana ini? Karena dia memiliki pangkat yang tinggi, maka si u-nya adalah 2x plus 11 diturunkan menjadi 2, berarti du sama dengan 2 dx. Dx sama dengan du per 2, pindah ruas ya, betul. Lalu tinggal disubstitusi, 2x plus 11-nya sudah menjadi nilai u. Jadi 60 dikali u pangkat 9, dx-nya berubah jadi du per 2. Lanjut, ini kan 60 dibagi 2 bisa ya. 60 bagi 2 menjadi 30.
30 integral U pangkat 9 DU. Seperti biasa, mengintegralkan menambahkan pangkatnya menjadi 1. 9 tambah 1 10. 10-nya juga jadi bentuk per ke depan. 30 per 10 U pangkat 10. 30 bagi 10 adalah 3. U-nya dikembalikan ke bentuk awalnya, yaitu 2X plus 11 pangkat 10 plus C. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut. Nah, gimana kalau yang bentuk nomor 1 ini? Sama ya caranya ya. Di sini kan ada 10x dan x kuadrat min 1 pangkat 4. Kita lihat fungsi yang rumitnya, pasti yang punya pangkat polinomial tinggi. Dia x kuadrat min 1 diturunkan menjadi 2x, betul ya? 2x dx. Tinggal kita substitusi. Nah, di sini agak beda sama yang atas tadi. Kalau yang atas tadi kan diubah ini jadi dx sama dengan pindah ruas ya, du per 2x. Boleh diubah jadi begitu atau boleh enggak. Nah, kalau enggak kayak gini caranya. Nah, ini kan 10x, x kuadrat min 1-nya berubah jadi u ya. Di sini 10x-nya dia sederhanakan jadi 5 kali 2x, boleh. Enggak apa-apa. Nah, ini 2x kuadrat min 1-nya harusnya udah berubah jadi u ya, biar enak. Oh enggak, dia berubahnya di bawah. Ya enggak apa, lanjut. Ini belum bisa berubah dulu ya, biar sekalian aja. 5 dikali 2x kuadrat min 1 pangkat 4. 5 nya keluar. Nah, si 2x nya nyatuin sama dx. Jadi di sini 2x dx kan sama dengan du. Jadi ini bisa diubah di sini. X kuadrat min 1-nya jadi U pangkat 4, sedangkan 2X dx-nya berubah jadi DU. Dari sini nih, X kuadrat min 1-nya itu U, terus 2X dx-nya itu DU. Di sini paham ya? Ya udah diintegralin, jadi U pangkat 4 jadi U pangkat 5, 5 per 5 1, U pangkat 5 per C. Gimana kalau misalkan bentuknya pakai yang ini aja nih? Boleh, berarti langsung aja integral 10X dikali U pangkat 4, dx-nya berubah jadi du per 2x. Nah, ini kan sama aja, ini coret 10x dibagi 2x berarti 5 kan? Sama, integral 5 dikali u pangkat 4 kayak gini. Selebihnya sama. Terserah enaknya mau pakai yang mana ya. Kita lanjut, yang nomor 2 pun caranya sama ya. Gak dijelasin lagi, kalian boleh sambil dilihat di sini. Terus nah, kita bahas yang nomor 3 nih, boleh nih. Nomor 3 bentuknya agak lebih rumit lagi. Tentukanlah integral x pangkat 4 min x pangkat 2 mempunyai pangkat 3 dikali 8x pangkat 3 min 4x. Nah, di sini kan lihat fungsi yang rumit yang mana? Yang pasti yang punya pangkat polinomial. Yang x pangkat 4 min x pangkat 2 di luar kurungnya ada pangkat 3, itu pasti bentuk yang rumitnya ya. Kita misalin lagi, ini jadi u diturunkan jadi x pangkat 4, 4x pangkat 3 dikurang 2x, betul? Nah, di sini dia juga langsung aja ya. 8x pangkat 3 min 4x nya, kalau di sini dia keluarin 8 sama min 4 itu kan sama-sama bisa dibagi 2, 2 nya dikeluarin di sini, sehingga ini jadi 8 bagi 2 4x pangkat 3 min 4x dibagi 2 min 2x kayak gitu. Nah, x pangkat 4 min x kuadratnya baru diubah jadi u pangkat 3 du. Selesai. Atau kalau mau diubah kayak tadi boleh. Berarti ini kan du per 4. Bentar. Berarti kan itu jadi du per 4x pangkat 3 min 2x gitu ya. Terus masukin di sini ya, integral u pangkat 3 dikali 8x pangkat 3 min 4x dikali, nah dx-nya berubah jadi ini, du per 4x pangkat 3 min 2x. Sama aja kan? Ini sama ini boleh dicoret sama dengan 2. Dapat yang ini, 2 integral u pangkat 3, sama aja. Nomor 4 pun caranya sama, yang kompleks berarti yang bentuknya akar ya, akar. Nah, sama aja diturunin, 3x kuadrat turunannya 6x, terus
Di sini 3x nya diubah jadi gimana caranya biar nanti dicoret sama 6x kan. 3x bisa diubah adalah 6 bagi 2. Jadi di sini muncul setengah dari mana? Biar muncul ada angka 6x biar nanti bisa disubstitusi 6x dx-nya. Berarti kan di sini setengah dikali 1 per akar U. Kalau menurut saya sih lebih enak sih dx-nya diubah ya. Jadi selalu diubah jadi bentuk du per sekian gitu. Jadi kan kita substitusinya enak, ini langsung integral 3x per akar U gitu kan, dikali dx nya berubah du per 6x. Ini kan kalau gini enak langsung coret. 3 per 6 kan setengah, integral akar U kan berarti U pangkat negatif setengah du. Tinggal di integral ini setengah tambah setengah itu setengah, berarti 1 per setengah itu 2, setengah kali 2 U pangkat setengah. Dapat sini belum selesai, U nya balikin lagi angkanya tadi berapa. Jadi jawabannya U pangkat setengah plus C akar 3x kuadrat plus 1 plus C. Selesai sampai sini. Nah ini teknik pengintegralan substitusi masih, tapi di sini ada trigonometrinya. Yuk kita lihat ya. Integral 2x cos x kuadrat dx. Di sini bentuk yang rumitnya ya pasti yang polinomial ya. Misalkan u-nya adalah si x kuadrat, maka du-nya adalah 2x turunan dari x kuadrat. Integral 2x cos x kuadrat, ini 2x sama dx-nya disatuin, jadi di sini cos x-nya berubah jadi u, x kuadratnya berubah jadi u, cos u, 2x kali dx-nya berubah jadi du. Paham ya? Ini masukin ini sama ini yang disubstitusi. Cos itu integralnya adalah sin u plus c, balikin sin u nya adalah x kuadrat plus c. Terus yang nomor 2, integral x kuadrat sin 2x pangkat 3. Sama ini dimisalin u nya juga kayak gitu. Nah dari turunan 2x pangkat 3 dapat du nya 6x kuadrat. Jadi kita punya, kalau di sini dibikin bentuk x kuadrat dx sama dengan du per 6, jadi 6 nya dipindah ruas sama dia. Lanjut di sini integral sin 2x pangkat 3 nya udah berubah jadi u, x kuadrat dx nya disatuin. Tadi kan x kuadrat dx itu adalah du per 6 ya. Lanjut diintegralin, integral dari sin u adalah min cos u seper 6 min cos u plus c. Jadi min seper 6 cos 2x pangkat 3 dibalikin bentuk u nya. Lanjut yang contoh 6. Di contoh 6, integral sin x cos kuadrat x dx. Yang rumit pasti yang ada pangkatnya. Berarti dimisalin u nya adalah cos x, turunan dari cos x min sin x dx. Minnya dipindahin ke du ya kalau di sini. Integral sin x cos kuadrat x. Nah, di sini sin x dengan dx-nya disatuin biar bisa disubstitusi sama min du. Lanjut. Integral cos kuadrat x, cosnya kan udah diubah jadi u. Jadinya di sini u pangkat 2. Kalau dia soalnya cos pangkat 3x berarti u pangkat 3 dan seterusnya. Sin x dx-nya berubah jadi min du. Nah, min integral u pangkat 2, biasa integralin u pangkat 3 jadi 1 per 3 ke depan. Min 1/3 u pangkat 3 dibalikin u nya adalah cos. Jadi jawabannya integral min 1/3 cos pangkat 3x plus c. Itu dia semua contoh soal tentang teknik substitusi. Kita lanjut ke teknik parsial. Kita ke teknik parsial ya. Dengan metode substitusi yang tadi kita pelajari, kita nggak dapat mengintegralkan secara langsung bentuk-bentuk yang kayak gini nih. Yang integral 5x pangkat 3 dikali 3x min 2. Kenapa nggak bisa? Karena kan yang dimisalin u itu kan bentuknya ada pangkatnya. Kalau 3x min 2 diturunin kan dapatnya adalah 3. Nah nanti nilai 5x, x-nya nggak ada yang bisa dicoret dan nggak bisa habis gitu. Karena kalau untuk substitusi kan nilai x-nya harus hilang semua, harus berubah jadi u aja variabelnya kayak gitu. Nah kalau ada ketemu soal-soal yang kayak gitu yang saat diturunin dia nggak bisa dicoret nih, x-nya nggak bisa habis. Nah ini pakai cara integral parsial, teknik parsial. Teknik parsial itu rumusnya ini.
integral U dv sama dengan, misalkan U itu adalah sebuah fungsi ya, sama dengan U kali V min integral V du. Apa sih ini maksudnya gitu. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil dari 12x dikali 2x min 3 pangkat 3. Nah, kadang kan kalau ketemu soal kok gimana ya cara bedainnya yang pakai substitusi sama parsial. Lihat aja di sini. Langsung ke bentuk yang rumitnya. Kalau dia diturunkan, turunan 2x min 3 itu kan du nya ya, turunannya itu kan adalah 2 dx. Nah, nanti kan dx sama dengan du per 2 gitu kan. Kalau dilanjutin ke sini kan jadinya integral 12x dikali u pangkat 3, dx nya berubah jadi du per 2. Nah ini kan 12 sama 2 coret nih jadi 6x. Nah ini x nya gak boleh masih ada. Kalau misalkan di sini bentuknya udah u du, harus u semua, gak boleh ada x kayak gini. Maka kayak gini gak bisa pakai cara substitusi. Makanya ini ada yang namanya teknik parsial. Lanjut kita langsung aja. Nah ini kan bentuknya tadi adalah u dv. Berarti yang dimisahkan dv itu pasti bentuk yang rumitnya ya. Ini u nya 12x, maka turunan du nya 12, du sama dengan 12 dx. Dv nya 2x min 3 pangkat 3, kan rumusnya tadi integral uv sama dengan integral u dv sama dengan u kali v min integral v du gitu ya. Nah dapat v, nah ini kan dv, biar balik ke v kan berarti diintegralin, karena kebalikan ya, dari turunan ke bentuk v nya berarti diintegralin. Integral dari 2x min 3 pangkat 3, ini pakai substitusi ya, metode substitusi. Jadi kalau pakai metode substitusi ini kan jadi u nya itu adalah 2x min 3, du nya kan sama dengan 2 dx ya. Masukin pokoknya pakai cara substitusi nanti dapatnya ini ya, 1/8 2x min 3 pangkat 4. Kalau di sini dia udah bisa langsung. Kita lanjut aja. Kalau mau pakai cara langsung gimana sih, kok bisa gitu? Bisa aja. Gimana caranya? Ini 3-nya kan kalau di integralin pangkatnya nambah 1 kan, 4. Terus koefisien ke depan jadi 1/4 juga. Nah si 2x ini juga sama, jadi koefisien dari 2x nya berubah jadi setengah di sini. Lanjut, sehingga ini ada u nya udah ada, v nya udah ada, du nya udah ada. Ini kan u kali v, u nya masukin, u nya 12x, v nya 1/8 2x min 3 pangkat 4 dikurang integral v. Nah ini v nya, v du nya 12 dx. 12 bagi 8 itu diperkecil jadi 3/2x. Nah ini jadi 3/2 2x min 3 pangkat 4. Ini diintegralin menggunakan cara substitusi atau pakai cara yang tadi saya bilang. Ini kalau diintegralin kan jadi 1/5 2x min 3 pangkat 5. Terus si 2x nya jadi 1/2. Terus sebelumnya dia udah ada 3/2 ya kan, jadi kali semua, 3 kali 1 kali 1 3, 2 kali 5 10, kali 2 20, kayak gitu. Semoga dipahami ya. Terus yang bentuk ini x sin x dx juga sama caranya, dicari u sama du nya, terus dicari v sama dv nya. U itu kan x, berarti turunan dari du itu kan 1 ya. Sedangkan dv sin x dx berarti diintegralkan, sin itu adalah min cos x. Dimasukin uv min integral v du, u nya x, v nya adalah min cos x. Terus integral v du, v nya min cos x, du nya adalah dx. Dapat x min x cos x ditambah integral dari min cos itu adalah sin. Selesai deh.
integral min cos itu berarti min ketemu min ya, min ketemu minnya jadi plus ya, benar, sin x plus c, betul. Nah, teknik parsial ini kan emang rumit banget nih. Proses perhitungan pada teknik parsial yang tadi ada di 2 contoh itu emang agak lebih kompleks. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya kita menggunakan, kalau ini biasanya disebut metode garis ya, metode tabel atau garis biasanya. Caranya gimana? Ini kan sebenarnya jadi ada satu bagian utuh kan, tapi di sini kita potong menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian yang aljabar dan ada bagian yang trigonometri di sini. Nah, bagian yang aljabar itu kan yang x kuadrat, sedangkan trigonometri itu yang cos 3x min 1. Ada tabel kiri dan ada tabel kanan. Yang tabel kiri itu dikerjakan ke bawah menggunakan turunan. Jadi menggunakan turunan. Sedangkan yang sebelah kanan kita kerjakan menggunakan integralnya. Turunan dari x kuadrat 2x, turunan 2x 2, turunannya 2 adalah 0, jadi diturunkan terus sampai 0. Nah, sedangkan di sini integral dari cos 3x min 1, caranya kalau misalkan ada dalam kurung 3x min 1, ini kan koefisien dari x itu adalah 3, diintegralin kalau misalkan integral tuh jadi 1/3, jadi koefisiennya jadi per, beda sama turunan kan, jadi kalau turunan 3x itu 3, kebalikannya kalau integral jadi variabel gitu ya. 1/3 sin, cos itu turunannya sin. Terus habis itu diintegralin lagi, integralinnya nyampe kapan? Nyampe si yang turunannya itu 0. Lanjut ya. Nah, ini kan sin 3x sama 3x nya itu kan kalau diintegralin jadi 1/3, makanya 1/3 dikali sebelumnya ada 1/3 lagi, jadi 1/9. Turunan dari sin itu min cos, jadi minnya ke depan kayak gitu ya. Nah, ini min 1/9 dikali sama 1/3 lagi dari sini, diintegralin jadi min 1/27 sin 3x min 1. Kalau udah, ini dikali silang nih, dari atas dikali ke bawah, atas kali ke bawah, atas kali ke bawah, jadi kalinya itu zigzag ke bawah. Nah, tandanya selalu dimulai dari tanda positif, selang-seling negatif, positif. X kuadrat dikali positif 1/3 jadinya x kuadrat 1/3 sin 3x min 1. Terus 2x min kali min, jadi nanti plus ya, jadi plus 2x/9 di sini, bener ya. Terus 2 dikali min 1/27 jadi min 2/27 sin 3x min 1. Nah, jangan lupa di ujungnya ditambahin plus c. Jadi lebih simpel banget dibanding pakai teknik parsial yang tadi gitu. Tapi cara ini cuma bisa digunakan kalau soalnya satu aljabar yang satu trigono ya. Kalau dua-duanya trigono itu susah, nggak bakal dapet turunan 0 gitu. Nah, nyampe sini materi ini semoga dipahami. Seperti biasa pasti ada latihan soalnya. Ini dikerjakan dengan cara metode substitusi. Coba dikerjakan nomor 1A, 1B, terus ini ya, C, D, satu lagi yang ini, jadi ada 5 soal. Terus yang ini dikerjakan nomor 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, ini 6, sama yang ini dikerjakan semuanya ya. Ini dikerjakan semua 11, 12, 13, 14, jadi totalnya ada 6 tambah 4, 10 tambah 5, ada 15 soal ya. Silakan nanti latihan soalnya bisa dikerjakan. Sampai sini materi kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.